akhirnya kendaraan Pajero ini terpelanting, Ces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cesku, saya Anzar Ahmad, akan jadi gaeta di channel ini. Cesku, kita itu sebagai manusia ya pasti punya yang namanya keterbatasan. Ada banyak banget rahasia dari Tuhan yang mungkin tidak bisa kita ketahui semuanya. Salah satunya adalah rahasia yang namanya kematian. Kita nggak pernah tahu kapan ajal akan menjemput, saat kondisi seperti apa, apakah kita udah siap atau belum, bahkan di mana, dan bisa saja mungkin kita ketemu dengan seseorang yang kita kenal hari ini, tetapi di hari setelahnya atau beberapa saat setelahnya, kita tidak pernah tahu apakah kita akan bisa berjumpa lagi atau tidak. Karena memang kematian adalah rahasia dan hal yang pasti. Dan itu juga emang gak memandang usia, gak memandang gender, bahkan nggak memandang yang namanya jabatan. Kalau kita dengar ya itu emang agak menyeramkan ya kalau kita berbicara mengenai kematian. Nah, sama halnya dengan beberapa artis terkenal yang ada di Indonesia ini, Ces, yang saya yakin kalau kita dengar namanya pasti tahu nama artis-artis ini, dan mereka ini, Ces, merenggut nyawa karena mengalami kecelakaan saat berkendara. Siapa aja mereka dan seperti apa kronologi lengkapnya, kita akan ceritakan di video kali ini. Ini tuh bakal jadi cerita yang menyeramkan pasti, karena ini sangat dekat dengan kita. Apalagi kita yang mungkin sering menggunakan kendaraan dalam beraktivitas ke kantor, ke sekolah, ke tempat bekerja, ketemu dengan teman-teman, atau bahkan kemanapun menggunakan kendaraan. Jadi ini adalah sesuatu yang emang relate, dekat dengan kita. Tapi sebelumnya saya juga pengen ingatkan untuk selalu support channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah sebelah sini. Dan welcome untuk kita yang baru saja bergabung di channel ini. Kalau begitu, tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan mie. Kalau kita bicara mengenai penyanyi rock wanita yang satu ini, artis cantik berbakat yang satu ini, dan ia merupakan seorang bintang iklan, bahkan legendaris di usianya yang sangat belia, sangat muda. Bagi kita generasi 90-an pasti mengenal sosok wanita cantik berbakat satu ini. Siapa lagi kalau bukan Nike Ardilla, Ces. Dia ini terkenal banget ya dengan lagunya itu yang berjudul Bintang Kehidupan. Dan dia ini, Ces, meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1995 lalu. Nike Ardilla ini, Ces, tewas di masa-masa di mana karirnya lagi di atas-atasnya, lagi meroket-roketnya, lagi emang ada di puncak kesuksesan, Ces. Jadi ia ini tewas setelah mobil Honda Civic Genio yang ia kendara itu nabrak pagar beton yang tingginya itu sampai 1 meter yang ada di kawasan RE Maradinata nomor 215 Bandung, Jawa Barat. Jadi setelah menabrak pagar beton tersebut, Nike ini langsung tidak sadarkan diri, langsung mengalami kritis dan akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya dalam perjalanan menuju rumah sakit, Nike Ardilla menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Nike dikebumikan di desa Imbanegara, Kabupaten Ciamis, sekitar 180 km sebelah timur Bandung. Dan jelas sekali kecelakaan maut ini pun membuat seluruh penggemarnya, Ces, di seluruh Indonesia itu jadi bersedih dan pasti merasa kehilangan dan tidak percaya kalau Nike Ardilla yang masih sangat belia harus menghembuskan nafas terakhirnya dengan begitu cepat. Seperti yang saya bilang tadi, Ces, kalau Nike ini tewas waktu lagi ada di puncak kesuksesannya. Dan setelah kematiannya, Nike Ardilla Fans Club, yang ini adalah nama untuk fans fanatik dari Nike Ardilla, itu masih terus mengenang, masih terus membicarakan mengenai Nike Ardilla. Bahkan karirnya tuh masih terus meroket, masih terus dibicarakan di mana-mana. Lagunya masih terus diputar di mana-mana. Sampai-sampai sebuah majalah Asia Week ngasih predikat "In Death She Soared" atau dalam kematian dia bersinar. Pastilah ya, karena
lagi berada di puncak kesuksesan, fans-fansnya masih menunggu karya-karyanya, masih digemari, tiba-tiba harus berpulang. Itu yang mungkin membuat para fansnya merasa benar-benar kehilangan. Jadi wujud apresiasi mereka ya terus mendengarkan karya-karyanya. Dan saking cintanya Ces, para fans klub ini dengan Nika Ardila, setiap tanggal 27 Desember, nah tanggal 27 Desember ini adalah tanggal lahirnya Nika Ardila, dan setiap tanggal 19 Maret ini Ces adalah tanggal berpulangnya Nika Ardila. Para fans klub ini atau para fans dari Nika Ardila selalu berziarah ke makam Nika Ardila. Nika Ardila Ces tewas di usia yang sangat-sangat belia, di mana waktu itu dia baru saja menginjak usia 19 tahun. Saya pengen tahu Ces, dari sekian banyak lagu-lagu yang dimiliki oleh Nika Ardila, mana lagu yang kita paling gemari, yang mungkin membuat kita singelong kalau dengar lagu tersebut? Boleh komentar di bawah. Cesku, bukan cuma Nika Ardila yang berpulang waktu lagi ada di puncak karir kesuksesannya. Ada juga pemain sinetron muda Adi Firansyah juga ngalamin hal yang mirip Ces. Adi Firansyah ini Ces terkenal lewat beberapa sinetron yang dia bintangi. Salah satunya yang paling terkenal adalah sinetron Gengsi Gede-Gedean. Kalau Nika Ardila tewas saat mengendarai mobil, sedangkan Adi ini Ces tewas dalam kecelakaan motornya yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Jadi pada tanggal 23 Desember 2006, waktu itu hari Sabtu, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Adi ini kendarai ki motornya Ces, motor Kawasaki Ninjanya yang bernomor polisi B5829ND. Dan naasnya, motor yang ia kendarai ini Ces menabrak sepeda motor Honda Supra Fit bernomor polisi B6984 KBC yang waktu itu dikendarai sama M. Alif Askianata. Dan Alif ini Ces adalah seorang bocah yang usianya itu baru saja menginjak 9 tahun. Jadi masih sangat muda Ces, bahkan belum memiliki SIM. Mereka ini bertabrakan di akses jalan tol lingkar luar Jakarta, ruas Cikunir, perbatasan Jati Mekar, Jaka Mulia, Bekasi Selatan. Karena tabrakan maut itu, Alif alami cedera parah banget di bagian kepala. Dan karena kecelakaan tersebut, Alif menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu. Sedangkan Adi alami luka yang emang juga sangat parah pada saat itu. Akhirnya Adi dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya dalam perjalanan ke rumah sakit, Adi menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang juga masih sangat belia, yakni usia yang ke-22 tahun. Yang ini Ces adalah kabar duka tentang berpulangnya seorang selebritis yang paling bikin saya shock pada saat dengar informasi itu. Paling bikin saya nggak percaya. Ini adalah berpulangnya Ustadz yang sangat cerdas, yaitu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, atau yang biasa kita panggil dengan Ustadz UJ. Beliau ini Ces sangat terkenal sekali Ki di kalangan anak muda, karena dakwanya emang sangat relate, sangat dekat dengan anak-anak muda. Bahkan bahasa yang digunakan pada saat berdakwah itu selalu pakai bahasa-bahasa yang gaul. Makanya digemarilah sama anak-anak muda. Nggak ada yang duga Ki Ces kalau UJ ini akan berpulang. Jadi pada hari Jumat dini hari di tanggal 12 April 2013, malam itu UJ baru saja selesaikan kegiatannya di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian waktu itu beliau ini almarhum memilih pulang pakai sepeda motor Kawasaki hijaunya dengan nomor polisi B3590 SGQ. Nah, menurut pihak kepolisian, waktu itu kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan, faktor mengantuk. Jadi pada hari Jumat dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, motor yang ia kendarai tidak sengaja menabrak trotoar samping kiri dan membentur pohon palem di sisi jalan depan sebuah rumah yang ada di Jalan Gedung Hijau Raya, kawasan Pondok Indah, di depan rumah nomor 17 PB38. Motor milik almarhum ini Ces terpental dari lokasi kejadian, sedangkan UJ itu terpental ke depan kurang lebih sekitar 3-4 meter dengan posisi terakhir telungkup Ces. Saking kuatnya tabrakan yang terjadi pada saat itu. Saat itu almarhum alami luka serius di bagian wajah dan juga di bagian kepalanya. Helm yang digunakan sampai terlepas waktu itu bahkan pecah katanya. Beliau kemudian
dievakuasi sama pengawalnya, dievakuasi sama security setempat, sama penjaga warung yang juga ada di daerah sana, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tapi sayangnya setelah 30 menit diperiksa oleh dokter di UGD, dokter bilang kalau nyawa Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Dan tahu nggak, Ces? Ternyata beliau ini berpulang 2 pekan setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-40 tahun, yaitu pada tanggal 12 April 2013. Ya, emang berpulangnya almarhum itu jadi duka yang sangat-sangat mendalam di tanah air, Ces. Karena beliau ini memang banyak sekali kasih dampak yang sangat positif kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda yang pernah mendengar dakwah beliau. Bahkan saya ingat jelas pemakaman UJ setelah sholat Jumat waktu itu, dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai macam kalangan datang menyolati beliau dan mengantar beliau ke pemakaman terakhirnya, ke tempat peristirahatan terakhirnya. Saya tuh masih merasa dekat banget sama beliau. Kenapa? Karena sampai sekarang aja setiap lebaran saya selalu mutar takbiran yang emang dilantunkan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dan kalau dengar takbiran tersebut yang dilantunkan oleh Ustadz Uje, wah ini benar-benar akan merinding bulu kuduknya dan akan merasa kalm aja, merasa tenang. Semoga almarhum diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kecelakaan maut saat berkendara kali ini dialami sama seorang komedian, seorang aktor, yakni Taufik Safalas. Masih ingat, Ces? Ini sangat terkenal bagi generasi 90-an pastinya ya. Ada yang menarik, Ces. Jadi sebelumnya saya pengen informasikan juga kalau sebelum kecelakaan mautnya, Taufik Safalas ini pernah juga alami kecelakaan di jalan tol Tomang Merak kilometer 15 di tanggal 27 Februari 2013. Waktu itu Taufik Safalas lagi mengendarai mobil pribadinya setelah syuting sebuah acara di sebuah stasiun TV yang ada di Kebun Jeruk. Di mana waktu itu Taufik Safalas ini berniat mengantar pulang adiknya. Dan setelah itu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, Taufik Safalas langsung melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya ke Lipo Karawaci, Tangerang. Karena waktu itu sangat-sangat sepi, diketahui almarhum ini memacu kendaraannya sampai 120 sampai 130 km per jam. Sangat cepat. Tiba-tiba kaca depan kendaraannya itu terciprat air, Ces. Akhirnya ngalangin pandangannya. Pada saat itu beliau jadi panik dan sulit kendaliin kendaraannya. Kendaraannya akhirnya zigzag sampai nabrak pembatas jalan. Tapi beruntung Taufik Safalas selamat di kecelakaan tersebut. Tetapi pada hari Rabu malam tanggal 11 Juli 2007, pada saat itu Taufik Safalas lagi dalam perjalanan menuju Purbalingga karena pada saat itu akan hadiri kegiatan bareng sebuah brand sabun kesehatan karena kebetulan beliau sebagai duta dari brand tersebut. Dan pada saat itu Taufik Safalas kendarai mobil Toyota Kijang Kapsul bernomor polisi B2089 QH. Naasnya dalam perjalanan itu, Ces, mobil yang ia kendarai menabrak truk bermuatan semen yang ada di Jalan Yogyakarta Purworejo, kilometer 13, Desa Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan akibat kecelakaan tersebut, Taufik Safalas menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, ini adalah kasus kecelakaan kendaraan artis Indonesia yang sedang viral di mana-mana, sedang menjadi perbincangan di mana-mana, bahkan sempat menjadi trending topik nomor 1 di Twitter, yaitu kasus tewasnya Vanessa Angel dan sang suami yaitu Bibi. Ya, Vanessa Angel adalah artis cantik yang sekarang memang lagi ada di puncak karir kesuksesannya, Ces. Lagi-lagi di puncak kesuksesannya dan sampai sekarang ada banyak banget fans, banyak banget selebritis yang belum percaya kalau Vanessa sudah berpulang. Bahkan pada saat saya nge-scroll postingan di Instagram Vanessa Angel, ada banyak banget artis, teman-teman fans dari Vanessa Angel dan sang suami yang turut berbelasungkawa atas berpulangnya Vanessa Angel. Jadi pada hari Kamis 4 November 2021, baru-baru ini, Vanessa bareng Bibi Ardiansyah suaminya, Galaskay anaknya, ada juga asisten rumah tangganya bernama Siska, dan supirnya yang bernama
Tubagus Jodi. Waktu itu mengendarai mobil Pajero Sport dengan nomor polisi B1284BJU. Jadi waktu itu mobil disetir oleh supirnya, di mana di sampingnya itu ada Bibi, suami dari Vanessa. Sedangkan Vanessa, Gala, dan asisten rumah tangganya itu duduk di kursi bagian tengah dan duduk satu kursi. Kita akan ceritakan kronologi kejadiannya, Jess. Jadi pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat, mobil Pajero Sport putih Vanessa dan keluarga lagi dalam perjalanan dari Jakarta ke arah Surabaya. Dan pada saat itu melalui jalan tol Jombang Nganjuk, Jawa Timur. Kebetulan tujuan perjalanannya mereka ini karena Vanessa dan suami lagi ada urusan pekerjaan, Jess. Tapi Vanessa dan Bibi bawa anak mereka karena katanya mereka ini pengen sekalian staycation di sana. Dan menurut informasi kalau setiap Vanessa dan juga Bibi keluar kota, apalagi mungkin beberapa hari, itu kerap membawa Gala bareng mereka. Jadi bisa sekalian liburan lah. Sampai di kilometer 673, ada juga yang bilang 672, mobil yang ditumpangi oleh Vanessa dan keluarga melaju cukup tinggi, Jess. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal dengan menabrak pembatas beton kiri ruas tol. Karena kendaraan Pajero ini menabrak cukup kencang pembatas beton tersebut yang emang sangat-sangat kokoh. Akhirnya kendaraan Pajero ini terpelanting, Jess. Dan sempat berputar dan akhirnya berhenti di lajur cepat. Bahkan pada saat itu salah satu penumpang diduga terlempar keluar mobil, Jess. Mungkin kita bertanya, ada apa sebenarnya? Apakah cuacanya bermasalah? Apakah lagi hujan? Apakah lalu lintas sedang bermasalah atau sedang apa? Tetapi setelah diperiksa, ternyata situasi arus lalu lintas pada saat itu sedang lancar, Jess. Mulus, nggak ada masalah sama sekali. Dan cuaca juga cerah. Lalu kenapa terjadi kecelakaan tersebut? Nanti kita akan jawab sama-sama. Dan karena kecelakaan tersebut, Vanessa dan sang suami yakni Bibi dinyatakan tewas di tempat, Jess. Akhirnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, beberapa saat kemudian, jasad dari Vanessa dan Bibi langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya pada saat itu. Sementara 3 korban selamat lainnya yakni Gala, anak mereka, supir, dan asisten rumah tangga dilarikan ke RSUD Kertosono, Nganjuk, tentunya untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah beberapa saat di rumah sakit, pihak berwenang bertanya ke Tubagus Jodi yang merupakan supir dari Vanessa. Waktu itu ditanya, apa penyebab kecelakaan tersebut? Dan Tubagus Jodi bilang kalau pada saat itu ia sedang kecapean dan sedang ngantuk. Tetapi ada yang menarik, Jess. Karena pakar telematika dan informatika Roy Suryo ini ragu Ki dengan ungkapan dari Jodi ini. Melihat ada sesuatu yang nggak sinkron gitu katanya. Kenapa? Karena Roy Suryo bilang, lumrahnya nih ya, orang yang ngantuk, orang yang dalam kondisi kelelahan, biasanya kalau berkendara itu pasti akan memperlambat kendaraannya. Karena itu sudah naluri lah ya. Dan kalaupun dia membawa kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, banyak yang mengatakan kalau sepertinya ini bukan cuman karena itu masalahnya. Sepertinya ada penyebab lain yang bisa menjadi jawaban untuk masalah ini. Pertanyaannya, kalau bukan karena kelelahan atau mengantuk, jadi karena apa? Jadi, Jess, diduga kecelakaan itu terjadi karena driver ini bermain handphone waktu lagi mengemudi, Jess. Ini sering banget ya kita temuin orang-orang itu sambil nyetir, main handphone, bales chat, bales WhatsApp, bikin Instagram story dan segala macam. Padahal itu sangat-sangat berbahaya. Sekian detik saja kita nggak ngelihat, aduh itu sangat-sangat berbahaya, Jess. Nah, hal ini bisa dibuktikan setelah tiba-tiba viral status postingan IG story supir Vanessa Angel, yaitu Tubagus Jodi, yang ngasih lihat kecepatan kendaraan yang dia bawa mencapai 190 km per jam. Ini kecepatan yang sangat tinggi ya. Mungkin karena di jalan tol, jadi langsung tancap gas terus. Tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba status tersebut terhapus. Statusnya hilang. Nggak ada lagi di Instagram story-nya. Beruntung ada salah seorang warganet yang sempat nge-capture IG story itu. Tapi untuk hal ini masih terus diperiksa ya sama pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Dan kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Tapi yang menarik, Jess,
Sebelumnya ternyata Vanessa ini sempat upload momen perjalanannya dia bareng keluarga di Instagram story-nya. Dan bahkan sempat nulis pop-up gitu di IG story-nya. Pop-up pertanyaan. Tulisannya adalah, ada yang bisa tebak aku mau kemana? Tulisan yang emang banyak banget perbincangan soal ini. Yang kayak mengandung banyak arti nggak sih? Dan di situ juga kelihatan Vanessa Angel sedang dalam perjalanan, kemudian di samping kirinya itu ada Gala dan juga asisten rumah tangganya. Bukan cuma itu, Ces, Bibi Ardiansyah juga sempat ngepost video di Instagram story-nya soal perjalanan mereka di atas mobil. Bibi ini duduk di kursi depan dan sempat ngambil video Vanessa yang lagi tidur di kursi bagian belakang. Di situ juga tertulis lelah nyonya, dan nggak ada yang nyangka kalau postingan ini adalah postingan terakhir dari mereka berdua. Vanessa dan suami dikebumikan di TPU Islam Malaka, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi tanggal 5 November 2021. Dan atas permintaan keluarga, keduanya ini dimakamkan, Ces, dalam satu liang lahat. Vanessa Angel meninggal di usia 27 tahun, sedangkan Bibi Ardiansyah, sang suami, berpulang di usia ke-31 tahun. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana kabar dari ketiga orang yang selamat. Jadi, Ces, Siska, asisten Vanessa, alami luka di bagian kepala dan waktu itu masih shock saat dibawa ke rumah sakit. Bahkan katanya Siska ini nggak tahu kalau Vanessa dan sang suami meninggal dunia pada saat kecelakaan tersebut. Karena Siska sempat terus bertanya-tanya soal keberadaan Vanessa dan sang suami. Sedangkan kondisi dari Tubagus Jodi, sang driver, menurut salah satu dokter di RSUD Kertosono, bilang kalau kondisinya justru baik-baik saja. Nggak ada luka berat sama sekali, cuman kabarnya sedikit nyeri di bagian pinggang. Sekedar informasi, Ces, kalau ternyata Tubagus Jodi ini bukan cuman sekedar driver Vanessa, tapi ia juga sebagai salah satu sahabat terbaik dan juga tangan kanan bagi keluarga Vanessa ini. Tapi tahu nggak, Ces, apa yang paling bikin saya itu terenyuh? Saya itu terenyuh pada saat ngelihat kondisi Gala, anak dari Vanessa Angel, anak semata wayangnya. Gosh, saya ngelihat videonya itu digendongan, saya nggak tahu apakah itu digendongan asisten rumah tangganya atau suster. Di situ Gala menangis, Ces. Menangis, manggil ibunya, nyari ibunya. Dan kita juga bisa ngelihat pada saat itu Gala memiliki sedikit luka lebam di bagian pelipis, di bagian kepalanya. Wah, itu dahsyat banget. Saya juga scroll beberapa komentar dari warganet yang juga itu sampai menangis katanya melihat kondisi Gala karena usianya masih sangat-sangat belia. Diketahui kalau Gala ini, Ces, alami luka ringan kayak luka lecet gitu di bagian dahi dan memar di bagian kepala, dan alhamdulillah sekarang kabarnya kondisinya sudah mulai stabil. Bener, saya tuh melihat kondisinya Gala itu masih sangat belia, masih sangat kecil, harus melihat kedua orang tuanya berpulang di depan matanya. Kita doakan semoga kondisinya Gala semakin membaik, jadi anak yang luar biasa, jadi anak yang berprestasi, dan semoga nggak ada trauma di ingatan Gala Ardiansyah. Itu dia, Ces, cerita kita pada hari ini. Benar banget, ada banyak banget pelajaran yang kita peroleh di cerita kali ini. Ini bukan mau mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit luka lama beberapa artis-artis terdahulu, tetapi ini menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua untuk terus berhati-hati, karena sekali lagi kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Nggak ngelihat apakah kita sudah siap atau enggak, kita berada di mana, apakah kita sakit atau enggak, usia kita seperti apa, nggak ada yang tahu. Semuanya adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah terus berbuat baik,
mengumpulkan pahala agar menjadi bekal kita bawa ke akhirat nanti. Dan selalu berhati-hati Ces, terutama saat berkendara. Sama-sama kita terus, ini mungkin sesuatu yang sering kita dengar, tapi sama-sama ayo kita patuhi peraturan berkendara. Paling penting, hindari menggunakan handphone saat berkendara Ces. Itu dia Ces cerita kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari video kali ini. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan paling penting tolong bantu subscribe-nya supaya saya tambah rajin bikin konten-konten terbaru dan saya semakin semangat untuk bikin konten-konten menarik untuk kita. Saya udah nggak sabar untuk ketemu kita di cerita selanjutnya. Jangan lupa juga follow saya di Instagram @anzarahmad. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!